Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridhoillahi ta'ala wa litafhil balaya wa limusannifi hadha kitab al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan bab tentang mengingat mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, fa talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tusla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Ila qoulihi ta'ala kam labistum fil ardi adadas sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm was'alil 'adin. Qala illa labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Jadi yang lalu kita sudah sampai firman Allah, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Jadi barang siapa yang nanti berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Tetapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri, dan mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian wajah mereka talfahu wujuhamun nar, akan dijilat api neraka, dan dia dalam wajah mereka akan cacat, akan rusak wajah mereka. Kemudian alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah aku sudah datangkan kepada kalian akan ayat-ayatku dan telah dibacakan ayat-ayat itu atas kalian, tetapi kenapa kamu dulu di dunia dalam keadaan membohongkan ayat-ayat aku. Ini Allah mengcounter apa yang mereka katakan. Ahli-ahli neraka itu mereka seolah-olah menyalahkan Gusti Allah, seolah-olah begitu, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Padahal Allah sudah sampaikan, maka Allah sampaikan bahwa dulu ayat-ayatku sudah saya sampaikan kepada kalian dan sudah dibacakan juga atas kalian, tetapi kamu membohongkan. Maka inilah balasan bagi kamu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati kesempatan kita di dunia. Kesempatan kita di dunia ini adalah sangat terbatas sekali. Hanya 60-70 tahun saja. Selepas itu sudah, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Karena
penyesalan nanti di akhirat, sebagaimana ayat sebelumnya kita sudah bacakan, walaupun kita menangis seperti apapun pengen dikembalikan ke dunia, maka tidak mungkin akan kembali ke dunia lagi. Sudah habis masanya, sehingga tidak mungkin dia akan kembali ke dunia. Dia tinggal memanen hasil dia ketika nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan, kam labistum fil ardi adada sinina, bukankah aku sudah menghantar kalian untuk tinggal di dunia, di bumi pada adada sinin, ya, dalam tahun, ya, dalam beberapa tahun. Maka qalu labisna yauman aw ba'dha yaum, mereka mengatakan, ya Allah, kami dulu tinggal di dunia ini hanya dalam beberapa hari saja. Jadi mereka ketika di neraka, orang-orang yang disiksa di dalam neraka, Allah sampaikan, kamu dulu kan di dunia sudah tinggal beberapa tahun dan kamu tidak berbuat kebaikan, tidak amal soleh. Tapi mereka mengatakan, ya Allah, dulu kami tinggal di dunia ini hanya yauman au ba'dha yaum, barang sehari atau beberapa hari saja. Dan ini Bapak yang dirahmati Allah. Jadi kita umur 60, umur 70, umur 100 tahun, nanti kalau masuk ke akhirat, perasaan dia di dunia ini hanya beberapa hari saja. Gak suwi. Saiki awake dhewe mengira bahwa ini adalah waktu yang lama. Tidak. Perasaannya adalah sangat-sangat sebentar sekali. Ini yang padahal kita sudah berada di dunia sekian tahun. Jangan di akhirat, kita di dunia saja sudah rasanya seperti itu. Kita enggak sadar kemarin masih anak-anak, sekarang wis padha duwe anak. Kemarin kita masih main-main gitu. Tapi sekarang ternyata sudah punya cucu, ya. Dulu kita bermain-main, ternyata kita sekarang sudah pada punya cucu dan merasa bahwa hidup itu baru kemarin saja. Ternyata waktu telah berlalu sekian tahun, di dunia saja kita enggak terasa, apalagi nanti di akhirat. Begitu dahsyatnya azab Allah, maka nanti dia di akhirat akan merasa sangat-sangat singkat ketika dia hidup di dunia. Maka Allah sampaikan, fas'alil adin, tanyakanlah kepada orang-orang yang bisa menghitung. Kamu kira bahwa kamu hidup di dunia hanya sebentar saja, sehari 2 hari. Coba tanyakan pada orang-orang yang bisa menghitung. Kamu di dunia berapa lama? Sekian tahun. Dia sudah lupa. Makanya ini saking beratnya azab di akhirat. Qala illa bisum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Maka Allah sampaikan, jika kalian tinggal di dunia kecuali hanya waktu yang sedikit, kalau andaikan kalian mengetahui. Artinya apa? Betul, kamu memang tinggal di dunia itu sebentar saja kalau dibandingkan dengan akhirat. Di akhirat 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Jadi nanti perasaan orang-orang yang ada di akhirat nanti 1 harinya itu sama dengan 1000 tahun. Bahkan bagi orang-orang kafir bukan 1000 tahun, bagi orang kafir seharinya sama dengan 50.000 tahun. Nah, kalau 50.000 tahun kita tinggal di dunia ini, katakanlah 1000 tahun di dunia di akhirat ini, seharinya sama dengan 1000 tahun. Nah, kalau kita tinggal di dunia ini 100 tahun, berarti hanya 1/10 hari.
Kalau 1/10 hari, kalau satu harinya di akhirat itu 24 jam. Berarti kita tinggal, kalau kita punya umur 100 tahun itu sama dengan hanya 2,4 jam saja. 2,4 jam akhirat. Itu kalau bagi orang beriman satu harinya sama dengan 1000 tahun. Bagi orang kafir satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Wah, ini tinggal berapa lagi? Jadi 2,5 jam masih dibagi tadi 5 ya, dibagi 5. 2,5 jam 25 dibagi 5. Jadi sangat singkat sekali ya. Hanya 2,5 jam, hanya setengah jam saja, hanya 30 menit hidup di dunia ini. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan qala illa bisum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Kamu akan tahu bahwa kesempatan kamu hidup di dunia yang 60, 70, 100 tahun itu adalah sangat singkat apabila kamu mengetahui. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu kira aku menciptakan kalian di dunia ini dengan sia-sia? Tidak ada maksud dan tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian berkeyakinan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maaf nih wong-wong kafir ngeten iki. Dia tidak yakin, dia tidak percaya bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup semaunya, tidak mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akhirnya menyesal. Dan Allah sampaikan, apakah aku kira aku menciptakan kalian sia-sia? Tidak ada maksud dan tidak ada tujuannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hadirin rahmati Allah, Allah menciptakan manusia sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi untuk beribadah kepada Allah. Itu hadirin rahmati Allah. Wa qala ta'ala alam ya'ninil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Maka apakah alam yakni ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah? Sampai kapankah kalian orang-orang beriman untuk khusyuk hati kalian di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan waktunya wahai orang-orang yang beriman kalian menjadi khusyuk hati kalian di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala? Wa man nazala minal haqq, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk berupa al-haq, yakni Al-Qur'an. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah, berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan, he wong-wong iman, kon niku kok gak ndang khusyuk-khusyuk to atimu kepada Allah. Padahal waktu kalian sudah berlalu, semakin mendekat dengan kematian. Kok gak khusyuk-khusyuk? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab, yakni orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, min qabl, sebelum kalian. Fatala 'alaihimul amatu, mereka tinggal semakin lama di bumi, tapi hati mereka faqasat qulubuhum, tetapi hati mereka semakin keras. Jadi tidak semakin tunduk dan khusyuk pada Allah, tapi hatinya semakin keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik. Dan ini gimana? Jadi Allah memperingatkan kepada kita sekalian, kalau kita mestinya itu Bapak yang dirahmati Allah, semakin tua niku mestine saya khusyuk.
Tapi kenyataannya Masya Allah awak dhewe saya tuwek mboten saya khusyuk, saya lali karo Gusti Allah. Lan niki diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian orang beriman itu memiliki karakter yang seperti itu. Nggih. Kita semakin tua mestinya semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji rahmati Allah Subhanahu wa taala niki memang Masya Allah Pak. Kita ini kalau semakin tua ujiannya juga semakin banyak. Jadi ibarat pohon itu semakin tinggi anginnya dia semakin kencang. Jadi Masya Allah, makanya kita didik anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh, sehingga anak-anak kita nanti bisa membantu kita untuk tawajuh kepada Allah. Jangan sampai saya tuwek awak dhewe ini saya dibebani oleh anak-anak kita. Jadi ini wong tua saiki penak. Napa penak Pak? Di PP anak. Nggih iki wis napa kadang-kadang pun tuwa jane awak dhewe niku nek wis tuwa niku supaya fokus untuk beribadah, supaya mempersiapkan atau persiapan menghadap Allah semakin mantap begitu. Tapi justru kadang-kadang dibebani berbagai macam pekerjaan. Kadang-kadang kula niki nggih susah pripun. Kadang-kadang wis tuwek niku golek acara, ada acara ini kula acara sing ya nyun sewu tidak menambah poin untuk kehidupan akhirat. Pensiun lah apa Pak, golek kesibukan apa ngopeni PT. Pensiun ya sregep ning masjid rek. Ngaji nek perlu sedina khatam ngono iku pensiun. Saged. Wong nek kita niku lancar maca Quran niku sajus niku 30 menit. 30 menit. Niku nek kita lancar. Ya 30 menit. Sak jam niku lek 2 juz. Jadi 15 jam niku khatam Quran. Niku pun nyantai. Saged ngoten niku supaya napa awak dhewe nggih niki saya tuwek, saya khusyuk, saya tunduk tengarsane Gusti Allah. Niku. Jadi awak dhewe saya tuwek akhirnya napa niku saya duwe mantu. Akhirnya napa eman-eman dikon ngomong putu. Dan niku tuwek jane niku kon ngibadah tambah dikon ngomong putu. Lah ngoten acarane niku lho Masya Allah. Mulane anak kita dididik Pak niku mengke anak-anak kita niku diajari nak tuwek niku piye mbokku piye bapakku iki ben luwih fokus di dalam ibadah. Ora nggih niku wau digek-gekne kali anak niki. Mulane niku penting ngoten. Pun jangan menjadi seperti orang-orang ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Semakin tua umur mereka, semakin keras hati mereka. Wong Yahudi, wong Nasrani ngoten niku. Bukan hanya keras, Pak. Jadi wingi ngaji tafsir pun dijelasno. Justru semakin tua itu semakin sembrono di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Saya sembrono, bahkan akhirnya
mereka memodifikasi ayat-ayat Gusti Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, maka dibuang, diambil ayat-ayat yang sesuai dengan hawa nafsu, bahkan dimodifikasi supaya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Lah niki peringatan Gusti Allah ngoten, aja sampai kon itu kaya ahli kita. Akhirnya nak ngamalne agama niku pilih sing enak dilakoni, sing boten penak gak gelem nglakoni. Niku saya tuwek mestine Pak, penak gak penak nak perintah Gusti Allah ya saya sregep dilakoni. Nggih ngoten Pak. Perintah Gusti Allah bolak-balik yo sampene nak bengi kon tangi bengi. Penak apa to mboten penak? Gak penak. Wong wayahe wong do turu kabeh kok kon melek, kon tahajud. Ngoten niku. Lah ngoten niku aja kon melok-melok wong Yahudi, wong Nasrani, nak abot nganggo hawa nafsu langsung gak gelem nglakoni. Justru sing wabot niku nak saya tuwek ya ndang lakon. Kayak pelari niku lho, pelari niku nak nyedeki garis finish niku saya dibanterno, Pak. Ora kok nyedeki garis finish saya mlakune segleng. Ya tambah ra dadi juara niku. Makane nggih niku mumpung kita tesih disukani kesempatan umur, monggo nggih perintah-perintah ya Allah niku dilakoni kanthi saestu. Paling gampang Pak, paling gampang nak tuwek niku nggih. Nggih niku nak maca Quran mripate mriyut zikir. Jok pedhot-pedhot zikir Pak. Wala zikrullahi akbar. Ingat pada Allah adalah yang sangat besar. Kalau kita berzikir, bumi di tempat kita berpijak ini berbangga-bangga terhadap bumi yang lain. Ngomong amane apa niku? Alhamdulillah dina iki aku diliwati Pak Bakri. Misalnya ngoten. Masya Allah, aku lho diliwati Pak Bakri wiritan terus. Ngoten. Bumi tempat kita berpijak itu berbangga-bangga terhadap bumi yang lainnya. Kenapa? Karena kita berpikir kepada Allah. Makanya yang paling gampang saged disambi ya karo ngomong putu sesekali nggih mboten napa-napa ngomong putu. Dan iki napa namine kalih zikir, kalih napa niku maca selawat, maca istighfar lan rindu-rindunipun, dan iki terus basailah lidahmu dengan zikrullah. Jadi begini hadis ngaten, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya kepada Allah sehingga orang-orang munafik mengatakan kamu ahli riya. Ada yang mengatakan berzikirlah kamu kepada Allah sehingga orang-orang bodoh mengatakan kamu orang gila. Niku ngoten saka akeh zikir. Makane dikata-katane zikir Pak. Di dalam masa-masa kita yang tua wis gak kuat tenaga macam-macam sing kata, amal sing paling sederhana nggih niku zikir. Jadi semakin tua nanti semakin khusyuk, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, saya tuwek, saya atos ati ini. Saya atos ati ini. Saya mbangkang, saya brengkel mboten nurut kalih Gusti Allah. Ini sampai awake dhewe niku saya tuwek, saya akeh maksiat. Niki hati-hati nggih. Saya sakniki soalnya ajeng maksiat niku luwih gampang. Bolak-balik kula pesen nggih kotak hitam niku lho, kotak hitam. Hati-hati. Nak perlu nak wis umur-umur
50 atau swidak niku wis rasa buka kotak hitam. Nggih. Dia lalu dibanting ya. Dipecah mawon. Niku soalé sing marai gak maca Quran, niku sing marai mboten tahajud. Kula niki kadang masyaallah kula delok WA niku lho. Jam 1 jek ana sing komen nih. Astagfirullahaladzim, iki lha opo? Masyaallah. Ane hati-hati nggih, nek umur-umur tuwek niku wis perlu gasa nyekel HP. Wingi silaturahmi teng kene bulik kula niki belas gak roh carane metek HP. Kula angkat jempol loro. Wah, sae niku bulik aku. Jenengan niku calon wali nang ngeten niki. Dina niki kok gak nyekel HP blas. Masyaallah. Terus kula penting pun ojo coba-coba nggih. Kula niku pun dadi korbane HP. Nggih to, nggih. Bojo kula niku lho ngelus-ngelus HP sedina pemiten lah kula gak tau dilus-lus. Wis dadi korban kula niki. Mulane jenengan mboten usah dadi korban yang kedua ketiga, wis gak usah nyekel HP kula ngoten. Pun nggih ngoten niku Pak. Habis waktu kita. Gak sempat maca Quran, gak sempat zikir. Sing didelok HP mawon siang malam. Sak nak jek nom sing dibuka niku biasane game. Nak rada tuwa senengane WA dan sosmed-sosmed yang lainnya. Sing nom nggih ngono senengane Instagram dan lain sebagainya, YouTube dan lain sebagainya. Masya Allah, akhirnya gak sempat. Delok YouTube silahkan, tapi deloken ceramah-ceramah, ngaji-ngaji, silahkan seperti itu. Kalau ada artikel-artikel silahkan dilihat, artikel-artikel tentang keagamaan itu menambah keimanan kita, tapi jangan lupa nanti dikonsultasikan kepada guru. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena berbahaya Pak. Di situ campur Pak, mau macam-macam ada di situ semua. Kalau tidak hati-hati nanti kita bisa tersesat. Makanya ini di sini di kotak hitam ada manfaatnya, ada mudaratnya. Kalau kita bisa selektif mengambil manfaatnya, alhamdulillah. Ini adalah poin bagi kita. Tetapi kalau tidak, ini bahaya. Sebaiknya kita batasi. Cobalah kita strict. Nak bengi jenengan delek HP. Bengi wis nggih akhirat mau. Itu akan lebih bijak gitu. Seperti itu. Pun Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mari kita lanjutkan hadis-hadis tentang mengingat mati. Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingat mati. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi fa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Fakana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhirul masa fa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahu Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang pundak saya. Jadi ditepuk pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bersabda, jadilah kamu di dunia seperti pengembara, ya. Awabirus sabil, atau orang yang dalam perjalanan. Jadi kita ini di dunia Pak, ini jadilah seperti pengembara atau orang musafir. Oke. Wong musafir niku napa Pak? Musafir niku sing paling enak nggih. Nggawa barang niku aja akeh. Jenengan musafir kopere kiwa tengen sik nyunggi, nyenyeh sampeyan. Kemudian numpak pesawat itu tekan kono diadul-adul karo biaya cukai. Itu ruwet. Mulane ning donya niku kita niku ora usah ngumpul-ngumpulne bondo singkat.
ora usah nuruti gaya hidup. Bekal yang sewajarnya sedikit saja, gak usah ya. Bahkan bekal kita ini seharusnya yang ada di rumah kita seperti kita bepergian itu, Pak. Nah, bepergian gawa kelambi pinten, Pak? Kira-kira sak lemari digawa kabeh apa lemari ini digotong pisan? Ngoten, nggih ngoten niku. Lah kalau kita bepergian bawa pakaian 5 sudah cukup. Makanya di rumah pakaian nggak usah akeh-akeh 5 wae, cukup. Sama dengan dalam bepergian. Niku ngoten. Nabi mau berpesan pada kita, jadilah kamu hidup di dunia itu seperti pengembara atau musafir, orang yang dalam bepergian. Dan ini Bapak, satu nggih, orang yang dalam bepergian itu bekalnya disederhanakan, itu akan memudahkan di dalam perjalanan kita. Yang kedua, Pak, wong niku nak bepergian sing dirindukan itu napa, Pak? Kampung halaman. Kula lunga teng pundi mawon, Pak, masih wonten mriku niku fasilitasnya mau macam-macam. Tapi tetap yang saya rindukan itu kampung halaman. Kapan mulai? Nak mulai niku Pak, sawenenge masyaallah. Pomne suwe gak mulai. Genteng omah niku lho ketok Pak ning mripat. Gentengnya apa sak jerone genteng? Jerone genteng luwih ketok meneh ngoten. Iya, seperti itu. Lah kita mestinya begitu, Pak. Semakin lama kita bepergian itu, kita semakin rindu kampung halaman kita. Kampung halaman kita itu mana? Surga. Soalnya dulu Nabi Adam itu di surga. Aneh wong lunga kok lali karo kampung halamane. Iki aneh. Berarti wis kepecut karo wong liya. Lunga ning Jepang kok gak pengen mulih ning Jawa, tibae wis kecantol ning Jepang kono. Ya demikian juga kita ini di dunia ini, Pak. Kok kita sudah tidak kangen lagi, pengen lagi ke surga, berarti wis kepencut Pak, kecantol karo dunia. Wong kok gak pengen widodari ning swarga, soalnya wis kecantol widodari saka lempung. Ya ning donya iki ya. Maka dari itu Bapak yang dirahmati Allah, kita seperti pengembara jalanan atau musafir itu apa? Sederhanakan di dalam perbekalan kita. Yang kedua, fokus hati kita itu adalah ketika kita musafir adalah kapan kita kembali ke kampung halaman dan persiapan apa yang saya akan bawa ke kampung halaman. Enten TKI Pak, budal ning gone Hongkong, budal ning Taiwan. Ning kono Pak, duwite dientekne Pak. Begitu mulai ya napa kere nek. Tapi nak TKI sing cerdas Pak, niku wis iki ning kono aku sederhana ae, soalnya aku katene mulih niki dhuwit langsung tak kirim ning ngene Jawa, tinggi bangun rumah, tinggi buka bisnis dan sebagainya. Begitu kontrak habis pulang ke Indonesia sudah siap. Awake dhewe yo ngono Pak. Niki awake dhewe kontrake ning donya niku lho 100 tahun niku wis arang-arang sampeyan sakniki Pak. Kontrake iki koyoke kok padha diperpendek to Pak niki. Nggih, masyaallah. Lah ya napa nih? Minggu ini kanca kula sak kosan ya budal. Umure padha kali kula. Masyaallah. Mun budal. Lah mboten jan minggu ndek wingi niku sampai kula nggih mboten saged ngisi mriki napa masyaallah. Ujiane kathah Mas kula nggih masih 7 masih IP. Nggih dipeluk kali Gusti Allah. Umure 58 ya. Budal meneh. Kayak niki usume Pak malaikat Israil iku ketoke kok njiko nyabut nyawa iku rombongan niki, usum niki. Rombongan niki, masyaallah. Makane nek ngoten-ngoten iku Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan
Makanya nak duit dikirim mawon Pak ke kampung halaman di surga. Niku bisa masuk Pak lewat atasnya bisa Pak. Ngirim duit neng akhirat lewat atasnya saged Pak. Silakan niku enten kotak tengarep niku beras nggih enten kotak infak nggih enten zakat mriki nggih wonten tiap bulan. Ini Pak Gun biasanya ngordinir ada zakat mal nanti dikumpulkan dan langsung dibagi habis kalau di atasnya Pak. Gak ono didepositkan Pak untuk zakat. Kumpul langsung dibagi habis. Itu begitu. Nah ini kita transfer langsung ke akhirat lewat atasrif ya, atasrif, masya Allah. Kalau seperti itu Pak, nanti kalau kita kembali ke sana sudah siap, bangunannya sudah siap, semua sudah siap, masya Allah. Itu begitu gambarannya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ini kata Ibnu Umar, jadi pesannya Nabi, jadilah kamu di dunia ini seperti pengembara jalanan atau musafir. Ibnu Umar berkata, jadi maksudnya pengembara itu kalau menurut Ibnu Umar apa? Idza amsaita fala tangtadhirus sobah. Apabila kamu berada di waktu sore, jangan berharap kamu sampai besok pagi umurmu. Nah sore aja berharap Pak umur kita sampai besok pagi. Nah nak ngoten Pak, masya Allah Pak. Ibadah sregep tenan soalnya sesuk gak ono aku arep budal. Wa idza asbahta fala tangtaziril masa. Apabila kamu di waktu pagi, jangan kamu menunggu nanti waktu sore. Umurku nggak sampai ke sore. Itu begitu Pak. Artinya di dalam amal apa saja jangan ditunda-tunda. Amal kebaikan ya, amal kebaikan jangan ditunda-tunda. Di waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, dan kita jangan merasa bahwa kita ini masih akan hidup ya. Akan hidup. Bahkan niki napa Sa'ad bin Mu'adz nih. Sa'ad bin Mu'adz itu beliau mengatakan di dalam Hayatus Sahabat. Jadi kalau saya di waktu pagi saya tidak yakin hidup saya sampai sore. Bahkan tidak seperti itu. Sa'ad bin Mu'adz beliau mengatakan, andaikan aku berjalan satu langkah, saya tidak yakin saya bisa melangkah kali yang kedua. Sampai seperti itu Pak. Keyakinan akan hari kematian, datangnya hari kematian seperti itu. Masya Allah. Wa khudh min sihatika limaradika, dan ambillah kesempatan di waktu sehat kamu sebelum datangnya waktu sakit kamu. Mumpung sehat, monggo ngamal kebaikan yang banyak, jangan ditunda-tunda. Karena tahu-tahu nanti sakit. Kita tidak tahu, masya Allah. Orang yang kemarin sehat, masya Allah. Saudara kita yang sering ngaji di sini kan dia sudah berangkat. Pak Osman, sinten melih Pak Anas, masya Allah. Biasanya nunggu teng mriku cedeke Pak Ji. Pak Suraji. Kok Pak Suraji wedi ngalih. Mboten apa-apa ora sih. Dan niku Pak Osman, Pak Anas. Pak Osman hari Selasa Pak berangkat sendiri sama istrinya ke rumah sakit UNER. Disetiri dhewe Pak, isih nyetir dhewe Selasa Pak. Rebo Kemis sudah tengah akhir. Kita melihat masya Allah Pak. Makanya kesempatan waktu sehat ini Pak, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin, karena hari ini Pak ternyata sakit itu demikian cepatnya datang dan bahkan cepatnya dia ini pergi. Masya Allah. Masih begulung nggih ngoten Pak. Rebo mlebu rumah sakit, Minggu budal. Masya Allah, gak sampai seminggu. Saat dulunya menggerges-gerges nonton seminggu, gak sampai seminggu dan rumah sakit berangkat.
Dan niku Pak, niki pun contoh kiwatengan kita kuwatah. Monggo awake dhewe mumpung sehat, segera dimanfaatkan waktu ini untuk persiapan kembali ke kampung halaman kita di surganya Allah. Wa min hayatika limautika, dan ambillah kesempatan waktu hidup kamu, persiapan untuk limautika, untuk waktu mati kamu. Buatlah persiapan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ini orang yang paling beruntung, orang yang menggunakan kesempatan hidupnya di dunia ini untuk persiapan menuju kampung akhirat. Pun Pak, nah awake dhewe niki fikir kita, fokus kita akhirat niku. Kita ini tidak akan berpikir menyakiti orang. Kita tidak akan berpikir napa niku melanggar hak orang lain. Kita tidak akan berpikir kita bermaksiat kepada Allah kalau hati kita fokusnya ke akhir. Makanya ingat mati itu obat. Ingat dunia niku penyakit. Mulane nek wong eling donya tok niku penyakite akeh. Nah eling donya mawon isine niku mengke ambisi. Nak wis ambisi menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, fitnah sana, fitnah sini, iri sana, dengki sini. Gara-gara napa Pak? Ingat dunia. Maka dari itu ingat dunia ini penyakit, ingat mati itu adalah obatnya. Wis eling mati mawon dan buatlah persiapan sebelum datangnya kematian itu. Bon, satu lagi. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusifihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu muttafaqun alaihi. Hadza lafdzul Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim yabitu salayalin qala Ibnu Umar ma marratu ala lailatun munggu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati. Niki Pak, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak bagi seseorang atas orang Islam yang lainnya berupa wasiat, maka janganlah berlalu lebih dari 2 hari kecuali wasiat itu harus dituliskan di sisinya ketika tidur. Muttafaqun alaih. Niki Pak. Jadi Nabi itu pesan Pak. Awake dhewe niku nek ada pesan wasiat nulis. Dan itu Pak, Nabi itu tidak membiarkan wasiat itu lebih dari 2 hari untuk tidak ditulis. Tidak ditunda Pak, masih ditulis. Makanya Nabi sahabat Ibnu Umar ini di dalam riwayat Muslim ya itu salah yalin, maka semenjak itu saya senantiasa tidak lewat dari 3 hari. Wasiat itu pasti sudah saya tulis, saya taruh di samping tempat tidur saya. Karena apa? Ketika dia tidur, dia tidak yakin bahwa besok bangun tidur. Ini sahabat ngoten Pak. Lho Pak, wis pirang-pirang tahun gak mati-mati ya nyatane. Waduh lha iki parah nang ngeten iki. Kula niku pun pengalaman Pak, urip 30 tahun niku gak mati-mati. Sing mati niku lho kanca kula. Itu tipu daya iblis seperti itu Pak. Tipu daya iblis itu seringkali ketika melihat temannya mati, itu pikiran yang ada di otak kita, oh itu teman saya yang mati, bukan saya. Saya itu sudah pengalaman hidup berpuluh-puluh tahun loh gak mati-mati. Nah, jangan seperti itu Pak. Itu tipu daya iblis. Kalau Nabi memberi contoh pada kita ketika mau tidur bersama ada di samping kita itu wasiat. Kalau wasiat kula niki Pak, wasiat kula
tak tulis, ditulis nang napa niki? Engko tak cek ning YouTube. Le anakku kono aku mati delengen nasihate bapakmu. Mulane kula rekam niku ini untuk anak saya ini. Nah, jenengan mau lihat ya mau silahkan nanti diakses. Ini pesan-pesan supaya apa? Nanti diamalkan di dalam kehidupan. Itu Bapak Ibu Allah. Apalagi kalau terkait dengan muamalah. Di utang nanti dengan ilm nggih. Tolong nanti utang cateten. Nggih. Utang janji, ajeng wasiat dan lain sebagainya dicatat ini. Terus tilem niku sunah kanjeng Nabi ngoten nyontone teng kene sahabat-sahabat juga mencontohkan seperti itu. Karena apa? Kalau mati mudah tinggal ngambil ini hutangnya. Sekian kepada siapa. Nggak perlu lengkap dengan jatuh temponya. Ini jatuh tempo sekian. Karena napa kanjeng Nabi piyambak niku mboten purun nyolati, Pak. Nak enten wong mati, nak utange durung dibayar atau ada orang yang menjamin. Ya Rasul, saya yang menjamin hutangnya, saya yang akan lunasi. Baru kanjeng Nabi mau mensolati. Karena wong niku mboten iso mlebu swarga, masih mati syahid sadurunge utange dibayar. Makanya hati-hati nggih. Ojo gampang-gampang utang oleh, tapi pastikan kita juga membayarnya, dan sebaik-baik utang itu sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan. Makanya tolong niku dicatat kabeh, ditaruh nih samping kita ketika tidur di bantal atau di mana di dekat kita, sehingga kalau kita mati nanti ahli waris kita akan dengan mudah. Hari ini sering kan begitu mati pengumuman sinten sing gadai ngoten apa namanya utang ada janji yang belum tertunaikan, silahkan menghubungi keluarganya. Soalnya nopo gak tahu ditulis, Pak. Nah ditulis jelas niki pengumumannya ini wasiat dari si mayit punya utang sekian. Ya udah ini nanti harus saya bayar. Akan memudahkan. Lupa tinggi bayarnya entek ya apa. Makanya hati-hati nggih, jangan seneng-seneng utang. Bahaya utang niku. Nggih enten manfaate, nggih enten bahayane. Mulane hati-hati nggih. Aja seneng utang. Lho Pak, awake dhewe utang iki piye ngene. Utang ke IMF. Wah, ini niku kula mboten iso jawab niku, Mas. Kita utang, setiap bayi yang lahir di Indonesia itu sudah punya hutang. Utang Indonesia pinten, Pak? Piro? Tambah akeh ya. 6.000 triliun, Pak. 6.000 triliun. Didum wong 200 juta Indonesia ini, padahal penduduk Indonesia 180 sekian. Ini 2.000 triliun didum 200 juta. Ketemu nih gini Pak, utang setiap pribadi orang Indonesia. Napa nak utangnya tadi Pak? Engko jajaya awake dhewe gak iso oleh disolati sak Indonesia raya. Nggih mboten Pak. Artinya ini kan urusan negara gitu. Yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah memang transaksi secara langsung dari kita gitu. Nah niku sapa sing nanggung mengke bebane ya. Mengke bebane ya sing nyekel negara. Termasuk Pak Anies lah. Wah gawat ini, termasuk Pak Hadi bareng wah gawat ya. Termasuk Pak Ali wah gawat iki, Pak Ali bagiannya keliduk. Dibayar negara. Masya Allah. Lah niki Masya Allah. Bahaya nih hutang kayak begitu Pak. Allah Akbar. Di dunia berbahaya, di akhirat lebih berbahaya lagi.
pun sing urusan negara, yang penting kita secara individu usahakan ya, ketika kita punya hutang ditulis supaya nanti kalau kita mati nanti bisa dilunasi oleh ahli waris kita. Dan hati-hati Pak dengan kadang-kadang kalau kita buka bisnis ya, kita akan hutang, ada tanggungan hutang-hutang seperti itu. Nah ini harus segera dilunasi. Itu begitu. Sebelum datangnya kematian, yang datangnya itu spontan, kapan saja, dalam keadaan apa saja. Ketika Israel datang sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi, nggak bisa ditawar-tawar lagi, walaupun minta kesempatan seperti apapun tidak. Jadi di dalam riwayat Pak, dulu ada orang kaya, raja yang besar, luar biasa. Maka dengan sombongnya dia berjalan Pak, dengan membawa kendaraannya, naik kuda yang indah sekali. Maka di tengah jalan ada orang tua, orangnya miskin, melarat, pakaiannya compang-camping, menghadang Tuan Raja. Wahai Tuan Raja, berhenti Tuan Raja. Akhirnya Tuan Raja itu berhenti, dibentak orang tuanya. Begitu dibentak, jangan membentak Tuan Raja. Saya mau menyampaikan informasi yang sangat penting pada Tuan Raja. Cepat katakan. Tidak Tuan Raja. Tuan Raja harus turun dari kuda. Kamu itu siapa? Tambah marah Pak. Rojo kok dicek karo jembel. Akhirnya tidak, ini informasi penting dan ini hanya Tuan Raja yang hanya harus mendengarkan. Tuan harus turun. Akhirnya begitu turun Pak, Tuan harus mendekatkan telinga Tuan kepada saya. Akhirnya dipaksa begitu, dibisiki. Wahai Tuan Raja, saya adalah malaikat Israel yang akan mencabut nyawa Tuan Raja. Langsung pucat Pak, langsung pucat Pak sih. Tolong jangan sekarang, saya masih mau menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Maka tidak, Allah telah memerintahkan kepada saya untuk mencabut nyawa Tuan Raja sekarang. Ampun, akhirnya dicabut Pak, mati. Sementara ada orang Pak yang soleh, ahli ibadah, maka malaikat Israel datang kepada dia. Begitu datang pada dia, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya adalah malaikat Israel. Maka orang soleh tadi mengatakan, alhamdulillah, sudah bertahun-tahun sampean itu saya tunggu-tunggu, kok baru datang sekarang. Ini nak wong soleh ngoten niku Pak. Mudah-mudahan wong kali judan iki kabeh ngene iki. Nggih, jenengan niku sing stanten bertahun-tahun. Nah, jangan. Kita kok amine banter kabeh alhamdulillah. Wis siap kabeh. Lah begitu sudah dekat, saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa Tuhan. Tetapi Allah pesan kepada saya supaya engkau menyampaikan permintaan terakhir. Maka sudah, saya nggak perlu minta apa-apa lagi, kata orang soleh tadi. Saya nggak perlu apa-apa lagi, ambil saja. Tidak, Allah berpesan supaya supaya aku menunggu engkau meminta permintaan terakhir. Ya sudah, kalau begitu saya nggak minta apa-apa, biarkan saya sholat. Nanti ketika sujud cabutlah nyawa saya. Akhirnya betul dia ambil wudhu sholat, dan ketika sujud diambillah nyawanya. Inilah Pak orang yang sukses. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah orang yang sukses. Raja tadi adalah orang yang gagal total hidupnya. Kenapa? Dia mati dalam keadaan terhina.
dalam keadaan ingkar kepada Allah. Makanya kalau orang-orang yang pikirannya tidak seperti dia sebagai musafir, Pak, ya seperti tuan raja tadi, mau dicabut nyawanya isih mikir kok. Makanya umur wis 30 isih mikir rabi meneh. Loh, ora apa-apa Pak, tapi meneh untuk mendorong supaya taat kepada Allah. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau pikirannya adalah pikiran untuk memuaskan hawa nafsu, wis gak waktu nih. Tapi kalau pikirannya untuk membantu supaya mentaati Allah dan Rasulnya, bagus. Jadi kalau sudah usia-usia senjawa, gak usah mikir neko-neko. Ijek meneh, jadi ini aku harus nambah tuku omah meneh. Masya Allah, boleh mobil sing luwih anyar meneh. Ora wayahe. Resorong. Makanya sekarang kalau umur sudah 50 ke atas itu fokuslah untuk kehidupan akhirat. Apa meneh sing wis 60. Nah ini sedikit cintek waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, itu aja Bapak Ibu rahmati Allah. Mudah-mudahan waktu-waktu kita yang tinggal sedikit di dunia ini semuanya bermanfaat untuk membangun kehidupan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Ada yang tanya, pripun Pak? Nggih. 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 Kadang-kadang kebalik ya. Ketika sholat tambah ingat dunia. ketika kerja gak ingat apa-apa. Nggih, kriteria khusyuk niku banyak Bang. Dan ini pengalaman rohani orang-orang itu berbeda-beda. Dan semuanya itu insya Allah diterima oleh Allah. Ada orang khusyuk di dalam ibadah itu Pak, Masya Allah. Dia menggambarkan ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu, perasaannya itu malaikat Israel ada di atas ubun-ubun Pak. Surga ada di sebelah kanan, neraka ada di sebelah kirinya, kaki itu sudah menginjak titian sirat. Dan dia sholat seperti seolah-olah sholat yang terakhir. Itu ada yang pengalaman rohaninya khusyuk seperti itu. Ada lagi yang pengalaman rohaninya khusyuk Pak. Khusyuk itu seperti sahabat itu, wa ka'anni anzuru ila arsyir rahman. Dia melihat seolah-olah arsy Allah itu ada di depannya. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatawazzawarun. Dia merasa ahli surga itu sudah berziarah di antara satu dengan yang lain. Wa ka'anni anzuru ila ahli nari yata'awun. Dia merasa ahli neraka sudah disiksa menjerit-jerit kesakitan di dalamnya. Niki tingkatan khusyuknya sahabat dan orang-orang soleh dulu itu kalau diceritakan Pak, itu berbeda-beda, tapi semuanya sama ya, sama. Insya Allah mereka otomatis kalau sahabat dia pasti sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya khusyuk begitu. Jadi kalau didefinisikan ya khusyuk itu ya tunduk kepada Allah, tetapi itu ada di dalam hati dan perasaan yang di dalam hati kalau ditulis seperti itu. Dan itu Pak, yang ditulis itu tidak mewakili apa yang ada di dalam hati, hanya sebagian kecil saja. Itu kalau didefinisikan. Yang jelas beliau-beliau itu melalui perjalanan rohani yang panjang sehingga bisa mencapai tataran seperti itu. Kalau di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan orang yang memiliki predikat ihsan, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Kalian menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak mampu, fa innahu yarah, sesungguhnya yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Kita merasa seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kriteria khusyuk, pengalaman rohaninya dan seperti itu. Kemudian tadi kalau kita beribadah seolah-olah kita ini mati besok. Kalau kerja seolah-olah hidup selama-lamanya. Nah, ketika kita beribadah kadang-kadang tambah ingat dunia.
Jadi itu adalah tahapan-tahapan dari diri kita. Memang mungkin kita masih seperti itu, tapi berusahalah terus supaya apa? Kita ini mencapai predikat khusyuk. Tapi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mencapai khusyuk tadi ini. Nah, para nabi, para rasul itu ditarbiyah oleh Allah. Selama kita masih bergantung dengan dunia, untuk memutus hubungan kepada dunia dan hanya fokus kepada Allah, ini agak sulit. Kenapa? Karena kita belum putus hubungan dengan dunia. Ketika sudah putus sama sekali hubungan dengan dunia, contohnya sederhana, habis pensiun, gak ada pemasukan belas, putus Pak hubungan dengan dunia. Terus diputus nyambung meneh. Artinya contoh sederhana begitu. Kalau para nabi, para rasul dulu Pak, itu seperti kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, begitu lahir itu sudah diputus Pak. Hubungan dengan makhluk itu diputus. Begitu lahir ayahnya sudah meninggal. Gak beberapa lama diputus lagi, ibunya meninggal. Gak beberapa lama lagi Pak, kakeknya, kan dipelihara kakeknya meninggal bisa. Gak beberapa lama Pak, ikut Abu Thalib, dan adalah Abu Thalib dipelihara oleh Nabi dipelihara oleh Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib sendiri tidak masuk Islam, putus lagi Pak. Terakhir puncaknya sebelum Nabi Isra Mi'raj diputus lagi oleh Allah SWT hubungannya. Istri beliau yang tercinta Khadijatul Kubra padahal diputus lagi. Ini pengalaman rohani para nabi, para rasul, orang soleh tadi. Hubungan dengan makhluk ini diguntingi satu-satu oleh Gusti Allah. Makanya naik awake dhewe bisnis kok bangkrut bangsane ngoten niku tandane diputus kok hubungane karo makhluk. Cek awake dhewe fokus karo Gusti Allah. Mulane seperti itu, tiba-tiba pensiun. Alhamdulillah Pak. Berarti satu gantungan pada makhluk sudah diputus. Ben awake dhewe fokus kepada Allah. Nah, ngeten iki Pak, begitu diputus alhamdulillah. Kanjeng Nabi begitu. Nabi Musa juga begitu Pak. Ketika masih muda, bukan masih muda ya, bayi kan diopeni Fir'aun. Tapi Allah mentakdirkan lain. Padahal sebetulnya kalau mau Nabi Musa ya jenenge putra mahkota pasti jadi raja. Tapi skenarionya Allah lain. Nabi Musa harus diusir dari kerajaan Fir'aun dengan berbagai macam fasilitas kerajaan, diputus Pak hubungannya dengan Fir'aun. Supaya apa? Supaya nanti fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau teman-teman kadang-kadang ada teman-teman dakwah keluar 4 bulan, 40 hari, itu adalah latihan memutus komunikasi dengan makhluk supaya fokus komunikasinya kepada Allah. Atau kalau anak-anak mungkin pergi ke pondok, itu dilatih putus komunikasi dengan makhluk supaya fokus komunikasi kepada Allah. Nah, putusnya ini bukan total Pak. Kalau anak yang pondok kan bisa dikirimi lah. Ini urung-urung total, tapi setidaknya sudah meminimisasi hubungan-hubungan. Putus paling tidak anak-anak kalau di pondok Pak putus hubungannya sama ini. Nyatanya apa nak mulai Pak langsung Pak bacaan ada. Ini putus hubungan sama makhluk ini. Nah ini. Makanya kalau kita pengen fokus khusyuk Pak, latihannya coba diputus hubungannya sama ini. Aku karo HP tak satru lah. Semengi satru aku karo HP. Dikunci, lebono lemari ini dikunci, kunci ini dibuang, kunci ini dibuang. Niku ngoten. Supaya nanti fokus kepada Allah. Makanya kalau kita ibadah Pak, iki Pak dipateni wae Pak. Ojo di silent. Pateni ae Pak sadon. Nah perlu kalau kita kerja gitu kalau ke masjid Pak ini tinggal ning ngene kotak. Nggih, mau kerja atau di meja kerja kita tinggal kita sholat. Ojo digawa kotak kandung ngene. Gawa gak apa-apa tapi posisinya mati sadon. Supaya Pak putus hubungan dengan makhluk. Kalau hati kita putus hubungan dengan makhluk, maka nanti kita akan mudah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak.
ceritanya Jawa tuh. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Itu termasuk sarana-sarana supaya kita mencapai kekhusyuan yang sempurna kepada Allah, dan itulah orang yang sukses. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yakni orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Demikian, ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.